Unsatkerti Loka Bali. Selamat pagi pemirsa edukasi, selamat bertemu dengan saya Eka Darwinaya dalam materi Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks sejarah. Nah, adapun pengertian dari teks sejarah itu adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, adapun ciri-ciri dari teks sejarah di antaranya adalah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, ada bentuk teks sejarah ulang atau bentuk teks cerita ulang, Yang nomor 3, struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang nomor 4, sering menggunakan konjungsi temporal. Terus yang terakhir adalah isi berupa fakta. Kita lanjut ke struktur teks cerita sejarah. Harus terdapat 3 struktur berikut ini untuk membuat teks sejarah yang baik. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks sejarah. Yang nomor 2, urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Berikutnya yang terakhir nomor 3, reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan teks sejarah. Dalam teks cerita sejarah terdapat ciri kebahasaan yang membedakan teks ini dengan teks berita, teks iklan, dan teks lainnya. Berikut ini ciri kaidah bahasa yang terdapat dalam teks sejarah. Pronomina atau kata ganti yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau suatu secara tidak langsung. Frase adverbial, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Verba material, kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Selanjutnya ada konjungsi temporal, kata atau kata sambung waktu, berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan penghubung temporal. Kita lanjut sekarang ke jenis-jenis teks sejarah. Nah, teks sejarah ini ada novel, cerpen, legenda. Novel itu adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif. Umumnya dalam bentuk cerita, penulisnya disebut novelis. Kita lanjut ke cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa, naratif, fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Berikutnya ada legenda. Legenda itu adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan suatu yang benar-benar terjadi. Selanjutnya ada roman. Roman adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Baiklah pemirsa, demikian sekilas informasi tentang teks sejarah. Terima kasih dan salam literasi.